Seharusnya malam itu hanya perjalanan biasa. Aku, Rani, istri seorang pengusaha sukses bernama Andra, baru saja selesai menghadiri acara amal di sebuah hotel mewah di pusat kota. Seperti biasa, Fikri, sopir pribadiku, sudah menunggu di parkiran dengan mobil hitam yang selalu bersih mengkilap. Dari luar, hidupku terlihat sempurna. Rumah megah, pesta sosial, dan status sebagai istri pengusaha ternama. Namun, jauh di dalam hati, aku hanyalah wanita yang kesepian. Saat aku masuk ke mobil, hujan mulai turun. Rintik kecil yang lama-lama berubah deras. Jakarta malam itu mendadak macet parah. Jalanan berubah jadi lautan mobil. Suara klakson bersahut-sahutan dan genangan air mulai meninggi. Aku menatap keluar jendela, melihat lampu kota berpendar samar di balik tirai hujan. Rasanya seperti cermin hidupku. Gemerlap dari luar, tapi buram dan dingin di dalam. Teleponku berdering. Nama Andra terpampang di layar. Dengan harapan tipis, aku menjawab. Sayang, hujan deras sekali. Aku terjebak di jalan. Bisa kamu jemput? Tanyaku lirih. Jawabannya singkat dan dingin. Aku masih di kantor. Cari penginapan terdekat saja. Jangan nekat pulang. Klik. Telepon ditutup. Tidak ada tanya kabar. Tidak ada rasa khawatir. Apalagi kehangatan. Aku terdiam, menahan rasa sesak di dada. Rasanya aku bukan istri, hanya sekedar beban logistik dalam hidupnya. Fikri menoleh sebentar lewat kaca spion. Matanya teduh. Bu, sepertinya benar. Kita cari tempat berteduh dulu. Banjir sudah mulai naik. Suaranya lembut, menenangkan. Berbeda jauh dengan dinginnya suara suamiku barusan. Perjalanan singkat itu terasa panjang. Jalanan hampir tak bergerak. Hujan semakin deras, angin berdesir kencang, dan petir menyambar. Akhirnya, Fikri menemukan sebuah penginapan sederhana di pinggir kota. Bukan hotel mewah seperti biasanya, hanya bangunan kecil dengan papan neon berkedip. Aku ragu sejenak, tapi pilihan lain tidak ada. Dengan langkah pelan, aku masuk bersama Fikri. Tubuhku basah kuyup, dingin merayap ke tulang. Kamar yang kami dapat sederhana. Satu ranjang kecil, sebuah sofa tua, jendela berembun, dan lampu temaram. Aku menarik napas panjang. Malam itu, badai bukan hanya datang dari langit, tapi juga dari hatiku sendiri. Aku duduk di sofa, mencoba mengeringkan rambut dengan handuk kecil yang disediakan. Hujan di luar menari deras, membenturkan dirinya ke kaca jendela. Fikri masuk membawa 2 gelas teh hangat dari dapur kecil penginapan. Minum dulu, Bu, biar anget, katanya sambil menyodorkan gelas. Aku tersenyum tipis. Perhatian sederhana itu rasanya lebih berharga dari kalung berlian yang sering diberikan Andra. Aku menyeruput pelan, lalu entah kenapa, kata-kata yang selama ini kupendam keluar begitu saja. Aku bercerita tentang rumah megah yang terasa seperti penjara emas. Tentang pesta sosial yang hampa, penuh senyum palsu. Tentang suami yang selalu hadir secara fisik, tapi tidak pernah benar-benar ada. Kadang, aku merasa sendirian, Fikri. Seperti hidup dengan orang asing di bawah satu atap, kataku lirih. Fikri tidak menyela. Dia hanya menatapku dengan mata penuh empati. Tatapannya membuatku merasa telanjang. Bukan secara fisik, tapi secara jiwa. Untuk pertama kalinya, ada seseorang yang benar-benar mendengarkan. Giliran dia bercerita tentang masa kecilnya yang sederhana di kampung, tentang ibunya yang sakit dan butuh biaya, tentang perjuangannya mencari nafkah. Kata-katanya jujur, tanpa topeng,
tanpa basa-basi. Aku menatapnya lama. Sosok sederhana di depanku justru memancarkan ketulusan yang tidak pernah kutemukan dalam pesta mewah dan lingkaran sosialku. Suasana kamar semakin hangat, meski di luar badai masih menderu. Rasanya seperti ada dinding yang runtuh antara kami. Aku bukan lagi nyonya besar. Dia bukan lagi sekadar supir. Kami hanyalah dua manusia yang rapuh, saling menemukan kehangatan di tengah dinginnya malam. Aku sadar ini berbahaya. Ada batas yang tidak boleh kulewati. Tapi semakin aku mencoba menahan, semakin aku ingin larut. Petir kembali menyambar keras di langit malam. Cahayanya masuk menembus jendela kaca, membuat bayangan-bayangan di dinding kamar menari sesaat sebelum kembali ke dalam kegelapan. Listrik padam. Hujan badai semakin menggila, menenggelamkan suara-suara lain. Dalam ketakutan spontan, aku meraih tangan Fikri yang duduk tak jauh dariku. Tangannya dingin, tapi genggamannya terasa hangat, menenangkan, sekaligus berbahaya. Tidak apa-apa, Bu. Ada saya di sini. Bisiknya pelan. Suaranya nyaris tenggelam dalam suara hujan, tapi cukup untuk menenangkan gejolak di hatiku. Kalimat sederhana itu membuat dadaku bergetar. Begitu lama aku haus akan kata-kata seperti itu. Kata-kata yang menghadirkan rasa aman, bukan sekedar formalitas. Kami terdiam lama, hanya berpegangan tangan di tengah gelap. Jantungku berdetak begitu kencang. Aku sadar seharusnya aku melepaskan genggaman ini. Aku adalah istri orang. Dia hanyalah sopir pribadiku. Ada dinding tak kasat mata yang memisahkan kami. Tapi entah mengapa, malam itu dinding itu runtuh begitu saja. Aku menoleh, menatap wajah Fikri samar-samar diterangi kilatan petir. Tatapannya ragu, seakan menahan gejolak perasaan. Bu, ini tidak benar. Saya hanya sopir ibu. Suami ibu adalah orang yang saya hormati. Kata-katanya membuatku tercekat. Seharusnya aku tersadar. Seharusnya aku menarik tanganku dan kembali ke batas yang seharusnya. Tapi justru yang muncul adalah rasa sakit. Apa hanya itu yang kamu lihat dariku, Fikri? Seorang istri bosmu, seorang nyonya besar yang tidak bisa disentuh. Tanyaku, suaraku bergetar. Dia terdiam, menunduk. Aku bisa melihat rahangnya mengeras, seakan menahan sesuatu yang tak ingin diucapkan. Suasana kamar mendadak begitu tegang. Hujan di luar semakin deras, angin berdesir kencang, dan di dalam diriku, badai yang lebih hebat sedang bergejolak. Aku menarik napas panjang. Tahukah kamu, Fikri, hidupku mungkin terlihat sempurna dari luar. Rumah megah, pesta, perhiasan. Tapi semua itu kosong. Aku duduk di ruang tamu sendirian, mendengar jam berdetak, menunggu suamiku pulang yang entah jam berapa. Dia selalu ada secara fisik, tapi jiwanya tidak pernah bersamaku. Dan malam ini, aku merasa lebih hidup hanya karena kamu mendengarkanku. Fikri mengangkat wajahnya perlahan, matanya menatapku, penuh empati, penuh pergulatan. Ada rasa ingin sekaligus rasa takut. Aku tahu, perasaan itu bukan hanya ada di pihakku. Dia juga merasakannya, tapi mencoba menolak. Aku semakin mendekat. Jarak kami kini hanya sejengkal. Hanya suara hujan deras yang memisahkan detak jantung kami. Fikri, katakan, apa kamu benar-benar tidak merasakan apa-apa? Bisikku. Mataku menatap dalam ke matanya. Dia menggigit bibirnya, matanya berkilat. Jadi hal ini sebenarnya tidak pernah ibu harapkan. Saya tidak boleh, Bu. Ini salah. Tapi genggamannya di tanganku justru semakin erat. Aku menutup mata sejenak. Perasaan bersalah, takut, sekaligus bahagia bercampur jadi satu. Rasanya seperti berdiri di tepi jurang. Aku tahu sekali langkah lagi, aku bisa jatuh. Tapi bagian dalam diriku ingin sekali melompat.
Suasana menjadi semakin intens ketika suara petir lagi-lagi menggelegar, membuat tubuhku refleks merapat ke arahnya. Fikri tidak menjauh. Dia hanya diam, membiarkan jarak kami semakin tipis. Aku bisa merasakan nafasnya, cepat dan berat. Detik itu aku tahu, kami berdua sedang menahan sesuatu yang besar. Sesuatu yang bisa menghancurkan hidupku, sekaligus sesuatu yang diam-diam aku dambakan. Dan di tengah badai itu, aku akhirnya sadar. Batas yang selama ini kujaga mulai runtuh sedikit demi sedikit. Entah berapa lama aku dan Fikri duduk dalam diam. Hanya suara hujan deras dan detak jantung yang terdengar. Genggaman tangannya masih hangat di tanganku, seakan menjadi jangkar di tengah badai. Tapi tiba-tiba suara mesin mobil terdengar jelas dari luar. Lampu sorot menembus jendela berembun. Aku tercekat. Itu suara mobil Andra. Aku panik. Dadaku serasa berhenti berdetak. Tidak mungkin. Bukankah dia bilang akan pulang besok? Tubuhku kaku. Lalu refleks aku melepaskan tangan Fikri. Cepat, sembunyi, bisikku tergesa. Fikri sempat menatapku, ragu lalu berdiri. Dalam beberapa detik, ia berlari ke kamar mandi kecil di sudut kamar dan bersembunyi di balik tirai tipis. Aku menelan ludah, mencoba menata wajah agar terlihat tenang, padahal jantungku berdegup seperti genderang perang. Pintu kamar terbuka dengan suara keras. Andra masuk. Jas hujan masih meneteskan air. Wajahnya lelah, rambutnya berantakan, tapi matanya menyapu ruangan dengan tajam. "Kenapa gelap?" tanyanya datar. Aku memaksa tersenyum, meski tanganku gemetar. "Listrik padam, Mas. Hujan badai. Semua lampu mati." Jawabku cepat. Andra hanya mengangguk singkat, lalu meletakkan tasnya di kursi. Dia tidak menaruh curiga, tapi aku bisa merasakan tatapannya sempat berhenti lama padaku, seakan mencoba membaca sesuatu di wajahku. Aku menunduk, pura-pura merapikan handuk di pangkuanku. Suasana kamar mendadak menjadi lebih dingin daripada hujan di luar. Aku duduk di sofa, menahan nafas. Andra membuka ponselnya, lalu duduk di ranjang, sibuk mengetik pesan. Sesekali kilatan petir menerangi wajahnya yang serius. Aku hanya bisa berdoa, semoga ia tidak memperhatikan detil lain. Tirai kamar mandi yang sedikit bergoyang, nafasku yang terengah-engah, atau jantungku yang berdebar tak karuan. Waktu berjalan lambat. Aku bisa mendengar bunyi detik jam tua di dinding. Setiap detik terasa seperti siksaan. Aku takut Andra tiba-tiba bangkit, menuju kamar mandi, dan menemukan Fikri di sana. Andra akhirnya berbaring, menarik selimut seadanya. "Besok pagi kita pulang. Aku masih ada rapat siang," katanya singkat sebelum memejamkan mata. Dalam beberapa menit, napasnya berat tanda tertidur. Aku menahan napas lega, tapi ketegangan belum selesai. Aku menoleh ke arah kamar mandi. Tirai itu masih bergoyang pelan, seakan ikut bernafas bersama kami. Perlahan aku bangkit. Langkahku hati-hati agar lantai tidak berderit. Aku berjalan ke arah kamar mandi dan berbisik lirih. "Fikri, dia sudah tidur. Tunggu sebentar, nanti aku carikan cara." Dari balik tirai, aku melihat sepasang mata yang tegang. Dia hanya mengangguk, matanya memancarkan rasa bersalah sekaligus lega. Aku kembali ke sofa, duduk terdiam. Malam itu, badai di luar akhirnya mulai reda. Tapi badai di dalam hatiku baru saja dimulai. Untuk pertama kalinya aku benar-benar sadar, permainan ini berbahaya. Satu langkah salah, dan semuanya akan runtuh. Rumah tanggaku, reputasiku, bahkan hidup Fikri bisa hancur hanya dalam hitungan detik. Namun yang membuatku lebih takut bukanlah kemungkinan ketahuan Andra. Yang membuatku takut adalah perasaan yang semakin tumbuh di hatiku. Meski aku tahu, itu salah. Di tengah kegelapan kamar,
Aku hanya bisa menatap jendela berembun, mendengar suara hujan yang tersisa, dan berdoa agar esok hari aku masih bisa menahan diriku. Pagi itu, aku terbangun dengan kepala berat dan hati yang kacau. Andres sudah tidak ada di kamar. Di meja nakas hanya ada secari kertas dengan tulisan singkat. Sarapan sudah disiapkan. Aku ada meeting pagi. Jangan tunggu aku. Aku menatap kertas itu lama. Tulisan tangannya rapi, tapi dingin. Tidak ada sapaan, tidak ada kata sayang, tidak ada perhatian. Hanya sebuah pesan formal seperti instruksi dari atasan ke bawahan. Aku meremas kertas itu. Dada terasa sesak. Aku turun ke lantai bawah. Dapur sunyi. Meja makan sudah ditata rapi dengan sarapan lengkap, tapi dingin. Tidak ada tanda bahwa Andra pernah peduli dengan siapapun selain pekerjaannya. Aku duduk sebentar, menatap makanan itu tanpa selera. Dari jendela, aku melihat Fikri di garasi. Ia sedang membersihkan mobil. Gerakannya pelan, wajahnya serius. Dia tidak menoleh ke arahku, seolah-olah malam tadi tidak pernah terjadi. Tangannya sibuk dengan lap dan ember, tapi aku bisa merasakan dari kejauhan ada sesuatu yang berubah. Aku ingin keluar, ingin bicara dengannya, tapi kakiku berat. Aku tahu, jika aku memanggilnya, aku akan membuka kembali sesuatu yang seharusnya sudah tertutup. Jadi aku hanya berdiri di balik jendela menatap punggungnya yang tegap, lalu menarik napas panjang. Hari-hari berikutnya, aku sengaja menjaga jarak. Aku mulai memesan taksi online untuk bepergian, atau meminta salah satu asisten rumah tangga menemaniku. Setiap kali Fikri menawarkan diri untuk mengantar, aku selalu punya alasan. Tidak usah, aku ada urusan sebentar saja. Aku tahu dia pasti mengerti, meski tidak pernah bertanya. Namun semakin aku menjauh, semakin aku merasakan kehampaan. Mobil yang biasanya menjadi ruang aman bagiku, kini terasa asing tanpa Fikri. Aku terbiasa dengan tatapannya di spion, dengan keheningan nyaman yang ia ciptakan, dengan perhatian kecil yang tak pernah kuterima dari suamiku. Malam-malamku kembali sunyi. Aku duduk di ruang tamu besar dengan lampu kristal menyala terang, tapi hati terasa lebih gelap daripada badai malam itu. Aku merindukan percakapan sederhana, tawa singkat, bahkan diamnya Fikri yang penuh arti. Suatu sore, aku tidak tahan lagi. Aku sengaja meninggalkan map berisi dokumen di mobil. Lalu, aku menelpon Fikri untuk mengantarkannya kembali ke rumah. Saat ia datang, kami bertemu di teras belakang. Hening. Hanya suara burung sore dan desiran angin yang menemani. Aku berusaha membuka percakapan. Fikri, kenapa kamu mau jadi supirku? Tanyaku tiba-tiba. Dia terdiam, lalu menjawab pelan. Awalnya karena butuh pekerjaan, Bu. Tapi setelah itu, saya sadar, Ibu berbeda. Ibu tidak pernah memperlakukan saya rendah. Ibu selalu melihat saya sebagai manusia, bukan hanya supir. Aku tertegun. Air mataku mulai menetes. Kenapa kamu begitu baik padaku, Fikri? Padahal aku sudah menyeretmu ke dalam situasi yang salah. Fikri menatapku. Tatapannya tulus, penuh kasih tapi juga penuh kesedihan. Karena saya tahu, ibu kesepian. Saya melihat seorang wanita yang punya segalanya, tapi tidak bahagia. Saya hanya ingin mengisi kekosongan itu, walaupun sebentar. Kata-katanya menusuk hatiku. Aku menangis terisak, merasa bersalah sekaligus lega. Fikri tidak pernah menuntut apapun. Ia tidak pernah meminta lebih. Ia hanya ada, hadir, menemani kesunyianku tanpa syarat. Aku tahu hubungan ini tidak bisa berlanjut. Tapi aku juga tahu malam badai itu telah meninggalkan luka yang tidak bisa hilang begitu saja. Luka yang kutimbulkan sendiri
karena terlalu lama hidup dalam kesepian. Fikri tidak datang untuk kumiliki. Dia datang untuk mengingatkanku bahwa kebahagiaan sejati bukan tentang rumah besar atau harta melimpah, melainkan tentang hati yang benar-benar hadir. Dan terkadang cinta terbesar dalam hidup bukanlah cinta yang kita genggam, melainkan cinta yang rela kita lepaskan. Terima kasih sudah mendengarkan ceritaku. Sekarang, aku ingin tahu, menurut kalian apa pelajaran terbesar dari kisah ini?